Makan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Namun, makan tidak hanya menjadi suatu rutinitas mengisi perut. Ada hal mendasar tujuan seseorang harus makan. Salah satunya adalah mendapatkan sumber tenaga agar tubuh mendapatkan asupan dan tahan terhadap serangan penyakit. Di dalam tubuh manusia terdapat beberapa jaringan, dan setiap jaringan tersebut terdiri atas beberapa juta bahkan miliaran sel. Agar masing-masing sel itu dapat berfungsi dengan baik, manusia memerlukan beberapa asupan makanan. Ketika seseorang tidak memenuhi asupan makanan dalam tubuh, tentu akan mempengaruhi kinerja jaringan-jaringan tersebut sehingga berdampak pada mekanisme tubuh. Manusia harus makan telah disinggung dalam Al-Quran sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan, serta rumput-rumputan bagi kesenanganmu dan binatang-binatang ternakmu. Quran Surat A'Basa 80 ayat 24 hingga 32. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus makan secara teratur dan tepat. Ketika rasa lapar sudah mendera, segeralah makan. Ayat tersebut menjadi referensi bagi kita tentang pentingnya makan. Selain itu, asupan-asupan lainnya pun juga perlu dipenuhi sebagai penunjang. Mengenai hal makan, Islam memberikan kepedulian tinggi terhadapnya. Islam tidak menginginkan umatnya makan secara asal-asalan sehingga menyebabkan mereka terjebak pada praktik dan kebiasaan salah yang dapat merugikan. Karena itu, Islam memberikan pengetahuan tentang cara dan adab makan yang baik. Berikut beberapa tata cara makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terkadang kita makan dengan tergesa-gesa, akibatnya makanan tidak terkunyah dengan baik dan halus, sehingga saat masuk ke perut masih dalam keadaan kasar. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan ketika seseorang makan hendaknya mengunyahnya hingga benar-benar halus. Pola makan Rasulullah SAW ternyata sesuai dengan anjuran kesehatan, yaitu sekitar 33 kali kunyahkan. Jumlah kunyahkan sebanyak itu memungkinkan makanan yang sampai di usus besar dapat dicerna dengan mudah. Hal tersebut juga membantu memudahkan usus halus menyerap makanan. Menurut para ahli di Ohio State University, seseorang perlu mengunyah makanan yang lembut sebanyak 5 hingga 10 kali, sedangkan makanan yang teksturnya keras membutuhkan kunyahkan sebanyak 30 kali. Horace Felcher pernah mengatakan, seseorang harus mengunyah minimal 32 kali agar memperoleh manfaat dari makanan yang dikonsumsi sebelum menelannya. Banyaknya jumlah kunyahkan tersebut sesuai dengan jumlah gigi yang ada di dalam mulut. Mengunyah sebanyak itu dapat mengubah makanan yang dapat menjadi bentuk cairan sehingga bercampur dengan saliva atau air liur. Bercampurnya makanan dengan saliva bermanfaat bagi pencernaan, kesehatan gigi, dan tubuh. Supaya mendapatkan hasil kunyahkan yang maksimal, tentu seseorang membutuhkan suasana yang tenang ketika makan. Hal ini juga membantu kinerja usus. Selain itu, makan dengan kondisi tenang menjadikan kita lebih mampu merasakan lezatnya masakan. Makanan yang dikunyah dengan baik dan benar akan memperlancar tubuh melepaskan enzim sehingga dapat dikonversi menjadi energi baru. Bisa saja seseorang justru kekurangan gizi lantaran kurang maksimal saat mengunyah makanannya. Menurut Profesor Hiromisinya MD dalam bukunya The Miracle of Enzyme, makanan harus dikunyah minimal sebanyak 30 kali, sedangkan makanan yang keras harus bisa hingga 70 kali. Mengunyah makanan tidak hanya membuatnya lebih lembut, tetapi agar makanan di dalam mulut itu bisa bercampur dengan enzim secara sempurna, sehingga kerja biokatalisator tersebut bisa maksimal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Andretti di Universitas Rhode Island Kingston terhadap 30 perempuan dalam waktu yang berbeda. Pada hari pertama, wanita-wanita itu diinstruksikan makan dalam waktu secepat mungkin tanpa ada jeda di antara suapan.
Pada hari selanjutnya, diinstruksikan makan dengan tempo yang sangat pelan dengan instruksi mengunyah makanan sebanyak 20 hingga 30 kali. Hasilnya menunjukkan bahwa makan dengan tempo dan kunyahkan yang banyak dapat mengurangi jumlah kalori makanan yang dikonsumsi hingga mencapai 70 kalori. Beberapa manfaat makan mengunyah makanan lebih dari 32 adalah sebagai berikut. Pertama, melancarkan pencernaan. Kedua, memberikan kesempatan bagi perut untuk menyampaikan sinyal ke otak dengan tepat. Dan ketiga, menurunkan kadar ghrelin, hormon yang menambah nafsu makan.